apa? Mm-mm. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu Coach Asrul, ini belum bisa diakses. Saya punya video ini, punya kamera. Apa saya? Ya, bilang saja Xiaomi oke saja semuanya. Ya, dibuat aja dulu. Mau. Iya, mau. Coba. Oke. Siapa? Waduh, ini nggak bisa ini. Udah. Ini nggak bisa ini. Dia bisa akses ini. Di mana itu? Dia nggak bisa ngakses saya. Gambar saya nggak bisa diakses. Tuh, 8 peserta. Recording in progress. Ustaz pakai 2 handphone kayaknya Ustaz, makanya scoring dia. Ya, tunggu sebentar. Saya keluar satu. Kita jam 8 mulai ya. Siap, Ustaz. Terhubung 8. Berarti semuanya yang belum hadir ini. Sudah masuk semua? Belum Ustaz. 9 peserta ini. 9 dari 18. Coba dibuka dulu kameranya yang masih terbuka. Nah, supaya agak jelas. Baik, ini sudah menunjukkan jam 8 ini. Coba dicek dulu Pak Asrul Raik. Assalamualaikum. Pak Asrul. Bagi setting audio. Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi atau bisa kita mulai nih, Pak?
Sambil menunggu peserta yang lain, kebetulan Pak Asrul juga lagi setting video. Kita tunggu sampai beliau siap dulu. Sudah ada 11 peserta, 10 peserta ini. 11-nya termasuk coach-nya. Teman-teman yang belum bergabung diminta untuk segera bergabung supaya kita bisa cepat mulai. Sambil ngopi Pak Asrul Raik. Kiki Rizky, coba dibuka dulu videonya. Oh, gitu dong. Ustadz Fikri, ini nampaknya kita nanti ngomong sama layar datar aja ini, kalau enggak ada kelihatan. Ustadz Anwar Ibrahim kok ada dua itu, Ustadz? Satu akun hostnya, Ustaz. Oh, akun hostnya. Ustadz Fikri, sudah bisa kita mulai, Coach? Sudah ada. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sehat sempat sehingga alhamdulillah malam hari ini malam yang cukup panas, Coach, di Pekanbaru ini ya, tapi alhamdulillah tetap dalam kondisi setia dan semangat. Apalagi kawan-kawan nampaknya agak cepat pulang, jadi sudah di-charger lah tenaga dan pikirannya sehingga bisa mengikuti insya Allah maksimal di malam hari ini. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang taat dan kita termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita dapat syafaat di yaumul akhir insyaallah. Amin amin ya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Coach Asrullah yang telah hadir di meeting Zoom ini dengan kepadatan aktivitas yang beliau lakukan, tapi bisa menyempatkan diri untuk bisa mendampingi kita dalam penulisan ini. Dan saya yakin kawan-kawan yang dalam Zoom meeting ini ya orang-orang yang hebat yang tidak saja harus mentransfer knowledge kepada siswa-siswinya, tetapi juga orang-orang yang ingin berkembang. Sehingga ya kawan-kawan yang berada di meeting Zoom ini mudah-mudahan bisa kita sesuai dengan target Coach Asrullah, kalau bisa 1 tahun ini tembus 3 buku, karena memang pendampingannya juga pendamping yang profesional, insya Allah sudah menulis banyak buku ya, termasuk ini saya dekat dengan bukunya beliau ini, Teacher Hack 1 yang saya dapatkan dari beliau langsung. Ini bisa dicari di apa namanya Gramedia terdekat. Ini juga ada buku Guru Gila. Menjadi guru gila bukan berarti kita diajak untuk menjadi tidak waras, tapi dengan membaca ini mudah-mudahan kita semakin bersemangat menjadi guru. Nah, itu beberapa apa namanya hasil karya beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, dan ini adalah momentum yang tepat teman-teman Ustadz dan Ustadzah untuk kita nanti dapat mengambil ilmu beliau dalam hal penulisan insya Allah. Kemudian tanpa berpanjang mukadimah, nampaknya karena ini juga sudah jam 20:06, mudah-mudahan yang sudah hadir bisa bersemangat, yang belum hadir segera kita masuk ke Zoom meeting ini supaya kita tidak tertinggal materi, karena ini tidak banyak nanti yang bisa kita serap karena kita keterbatasan waktu juga. Dan untuk itu mari kita sama-sama buka ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian teman-teman Ustadz dan Ustadzah mohon di mute dulu speakernya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan materi. Nanti sesinya setelah pembukaan kita akan mendengarkan langsung materi dari coach kita Pak Asrullah. Jadi Pak Asrul Raik itu adalah nama pena beliau, ya. Nanti ditemu di jalan jangan panggil Raik Raik saja. Itu nama pena, nama aslinya adalah Pak Asrullah. Nah gitu. Nah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak pada malam hari. Nah, kemudian teman-teman yang sudah siap di Zoom meeting, kita silahkan di mute dulu speakernya. Kita akan sama-sama mendengarkan pencerahan, kemudian materi dari Pak Asrul Raik. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Silahkan Coach. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farhan ya, pada beliau yang sudah memberi kesempatan untuk sharing berkaitan mengenai literasi kan. Karena memang kalau kita melihat memang mungkin ini menjadi endorsement juga bagi rekan-rekan guru nanti, terutama kan kita sekolah swasta. Jadi kita harus ada pemikiran yang jauh ya bahwa kalau kita tidak membangun keunggulan kan, mana mungkin sekolah kita akan dilirik daripada customer kita atau orang tua kan. Nah, saya pikir pikiran yang sama pun harus ada pada rekan-rekan guru semua. Karena basically kita adalah sekolah swasta. Apa salah satu keunggulan yang bisa kita tunjukkan kepada orang tua atau misalnya mitra-mitra kita, salah satunya adalah dengan menggalakkan pendidikan literasi yang sudah kita mulai bukan hanya di ruang-ruang sekolah ya, tapi ada dalam bentuk yang terlihat nyata seperti dalam bentuk buku. Nah, karena program ini dimulai dari guru kan, tentu juga kita apresiasi kepada SDT Al-Hikmah ya Kak, untuk yang sudah memulai kan program literasi guru, karena di Pekanbaru itu seingat saya baru apalagi sekolah yang besar itu di Pekanbaru yang Al-Azhar. bukan satu lagi yang paling besar yang banyak dosen-dosen di situ siswanya. Sofa mungkin Pak. Itu nah setahu saya salah satunya itu yang literasinya bagus ya untuk mencetak hasil karya anak-anak setiap tahun, dan itu di ruang-ruang tunggu di lobi-lobi sekolahnya itu mereka memperlihatkan mendisplay hasil karya daripada anak-anaknya tersebut ya kan. Namun memang basically pasar kita kan berbeda dengan sofa ini kan. Nah tentu juga ruang lingkupnya, kemudian juga tempatnya juga jauh dari, ibaratnya tidak berdekatan, dan target marketnya juga berbeda. Tentu juga kita harus membangun keunggulan kan, bukan hanya sekolah-sekolah yang matang dananya kan. Dan menurut saya pribadi yang sudah menjalankan program literasi ini di sekolah itu dari 2015. Dari 2015 kita jalankan program literasi sampai dengan setiap tahun 2023. Dan terakhir anak-anak kita mengeluarkan, ada 2 orang anak kita yang usia SMP itu mengeluarkan buku motivasi yang mereka tulis kurang lebih 6 bulan. Nah, berpadu dengan program-program di pondok, kemudian di sekolah, kemudian menyempatkan menulis buku kurang lebih 300 halaman berdua. Saya pikir ini adalah motivasi yang bagus buat rekan-rekan kan. Kalau saja anak-anak kita yang mungkin bernarasinya kurang, pengetahuannya mungkin belum terlalu banyak, mereka sudah bisa mewujudkan cita-cita mereka memiliki satu buku dalam seumur hidup mereka. Tentu kita sebagai pendidik harusnya memiliki hasrat keinginan yang lebih besar lagi dibanding anak-anak kita. Nah, pada malam hari ini tentu saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua bagaimana apa yang perlu dilakukan pada saat, karena kan kita mulai program ini dari guru kan,
Nah, dan tentu harapannya setelah guru sudah bisa, maka ke depan anak-anak kita itu juga bisa mewujudkan dalam bentuk literasi. Kalau perlu nanti di launching di dinas pendidikan. Karena kalau diundang dinas pendidikan di sekolah, sepertinya kurang greget. Tapi kalau diundang mereka yang buat eventnya, kemudian mereka yang undang sekolah, kemudian mempresentasikan karya daripada guru-guru kita, saya pikir itu jauh lebih powerful ya. Nah, kita launching buku anak sekaligus dengan launching buku guru. Nah, sambil participate screen sharing. Di share dulu ininya. Boleh. Ustaz, di-sharekan dan materinya. Ini kan dulu dipindahin kayaknya hostnya ini. Mau pakai papan tulis Pindahkan biar langsung layar. Oh, screen. Udah diizinkan. Harus disable participant screen share. Pakai apa ini? Whiteboard atau ini masih nggak bisa nih host disable. Oke. Belum. Oh, oke. Udah kelihatan. Oke, siap. Kelihatan, Coach. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang penulisan kan, apalagi ini sifatnya penulisan itu kalau kita mungkin rekan-rekan guru bahasa Indonesia mengenal ada tiga genre dalam kepenulisan itu, genre utama. Yang pertama itu fiksi, yang kedua itu non fiksi, dan yang ketiga adalah faksi. Nah, saya ulang ya, yang pertama itu fiksi, yang kedua itu adalah non fiksi, dan yang ketiga adalah faksi. Nah, faksi inilah yang akan menjadi konsen kita nanti. Beberapa bulan lalu saya mendampingi guru-guru di beberapa, ada 36 guru yang tersebar di Kalimantan, di Sulawesi, di Aceh. Kemudian kita menuliskan pengalaman mereka menulis best practice. Jadi best practice yang diwujudkan dalam bentuk faksi. Apa bedanya ke penulisan faksi? Faksi ini gabungan antara fiksi dengan gabungan antara fiksi dengan non fiksi. Nah, gaya bahasanya yang kita gunakan adalah gaya bahasa fiksi, sedangkan fakta-fakta di lapangannya itu real. Maka itu kita bilanglah nyata tapi dibumbui dengan hal-hal yang berbau sastra. Misalnya anak-anak, saya kasih contoh ya kondisinya ya, anak-anak di kelas tidak bisa mencapai KKM, ya kan? Nah itu kalimat yang biasa. Tapi ketika kita ketika kita wujudkan kalimat ini dalam bentuk faksi, maka beda konteksnya. Maka kita anak-anak tidak mencapai KKM. Maka kita rubah dengan kalimat yang sedikit dibumbui dengan gaya bahasa. Ketika saya masuk di suatu kelas, ada perasaan kaget yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ternyata anak-anak di dalam kelas ini hampir semua tidak mencapai KKM. Ada kegundahan yang terbersit dalam benak saya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di kelas ini? Nah, kalau itu kita sebenarnya faktanya ada. Faktanya sama bahwa anak-anak tidak KKM di kelas itu. Atau misalnya berapa persen anak-anak tidak KKM. Nah, tapi dengan style kita yang dipadukan dengan gaya bahasa sastra begitu, akhirnya orang yang mendengarkan itu atau orang yang membaca karya kita itu tidak boring bahasannya, karena konteks kita adalah menuliskan pengalaman pribadi kita berkaitan tentang permasalahan-permasalahan kronik di kelas kita. Nah, itu yang akan menjadi konsen kita. Maka menulis feature penting karena menggabungkan kondisi nyata real yang rekan-rekan alami di kelas, kemudian kita padukan dengan gaya bahasa yang menarik sehingga orang yang membaca itu tidak kesannya membosankan, tapi ada hal-hal yang enak kita baca. Pokoknya easy writing lah. Nah, ketika kita
melihat daripada atau membaca daripada buku-buku yang best practice. Nah, jadi buah pikiran, situasi atau aspek kehidupan. Nah, pada intinya adalah artikel feature adalah bagaimana kita melihat suatu kondisi di dalam kelas kita, kemudian kita mengcapture hal-hal yang kita nampak itu, kemudian kita jadikan sebuah tulisan yang dimana tulisan itu menggunakan unsur-unsur kesusastraan yang membangkitkan hasrat orang untuk membaca habis tulisan kita. Nah, itu intinya. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu mengatakan atau ustaz-ustazah ya mengatakan anak-anak di kelas ini tidak KKM semua, maka orang akan membacanya apa ya kesannya terlalu monoton, tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi ketika kita gunakan gaya bahasa di dalamnya, kita gunakan cara kita bernarasi di dalamnya, maka orang akan tahu kenapa sih ada perasaan kaget yang luar biasa menghadapi anak-anak yang luar biasa lari ke sana kemari. Dan berbeda dengan kita bilang anak-anak di sini tidak bisa diatur. Nah, itu berbeda ketika kita mengungkapkan dengan gaya bahasa sastra tadi. Makanya ini menjadi catatan awal ya sebelum kita masuk kepada konteks yang akan kita bahas nanti. Dan saya akan memberikan contoh nanti kepada ustaz-ustazah nanti supaya nanti benar-benar melihat seperti apa konsep faksi atau yang kita feature itu dalam konteks kepenulisan yang akan kita bukukan nanti. Nah, ini ada beberapa jenis feature ya. Ada kemanusiaan, biografi, profil. Nah, kita akan fokus ke poin 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita akan fokus ke feature kiat atau best practice. Nah, kalau tidak salah 2 tahun lalu kita menulis buku panduan tahfiz. Dan itu ditulis oleh rekan-rekan kita, oleh guru tahfiz. Itu benar-benar ada 4 orang guru tahfiz saya paksa menulis. Dan buku itu akhirnya menjadi buku panduan tahsin dan tahfiz di sekolah kami. Dan itu karya sendiri. Di Kota Ati dan itu ber-ISBN. Dan yang ditulis oleh orang-orang yang tidak berpengalaman menulis. Ya kan? Tapi karena ada pressure, karena ada program, ada yang harus dilaksanakan, maka mereka menulis. Dengan kurang lebih 6 bulan mereka mempersiapkan materi, kemudian mereka menuliskan buku panduan tahsin yang digunakan untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di sekolah kami. Ya kan, ada siswa kami itu hampir 2.000 orang lah, SMP, SD. Nah, itu digunakan semua oleh siswa kita, termasuk dengan guru-guru kita. Nah, step berikutnya adalah ternyata kita dapati ada masalah kronik dalam manajemen halako di tahfiz. Apa itu? Ternyata guru-guru yang punya skill yang bagus, ngajinya bagus, kemampuannya bagus, ternyata manajemen halakonya buruk. Nah, manajemen halakonya buruk, susah mendrive anak, susah mengawal anak, sampai tidak mencapai target anak-anak. Karena halakonya, memanajerial anak-anak di halako itu tidak bisa. Maka lahirlah, nah ini yang lagi kita gadang-gadang sekarang, lahirlah buku feature nanti, manajemen halako, dengan gaya bercerita tadi. Bahwa guru ini, tahfiz ini, bagaimana mereka memanage kelasnya, bagaimana mereka membuat media pembelajaran tahfiz, kemudian manajemen halakonya di dalam kelas-kelas tahfiz. Nah, itu yang kita sementara lagi susun sekarang bersama 9 orang tim tahfiz. Sehingga nanti ketika ada guru yang masuk bergabung dengan kami, itu tinggal mereka membaca buku daripada rekan-rekan yang merancang ini. Nah, di dalamnya ternyata isinya adalah tentang mereka bercerita tentang bagaimana menghadapi anak-anak yang susah tahfiznya, tapi dalam bentuk bernarasi, bukan dalam bentuk kata-kata yang tidak memancing hasrat keingintahuan. Nah, itu sama dengan yang seperti ini. Berarti yang kita lakukan adalah best practice, menguraikan sesuatu bagaimana sesuatu harus dikerjakan, ya kan?
Nah, kalau kita bercerita tentang tahfiz tadi, back to tahfiz tadi kan, bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah membuat anak-anak itu ke zona comfort zone-nya pertama. Nah, kalau dibahasakan seperti itu kan terlalu biasa. Tapi kita bumbui pembelajaran bahwa tahfiz itu adalah menjadi problematika dalam pembelajaran di era-era digital seperti ini. Ya, ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti ini, maka tuntutan seorang guru tahfiz adalah memiliki kemampuan pedagogik yang bagus dalam pembelajaran. Nah, jadi kita uraikan sehingga kesannya itu adalah kita tidak menggurui orang yang baca, tapi mengajak mereka menikmati alur tulisan yang kita lakukan, yang kita buat di dalam buku tersebut. Nah, seperti juga dengan teman-teman nanti kan. Nah, misalnya kita punya permasalahan kronik di kelas kan. Nah, permasalahan kronik itu adalah tentang pecahan misalnya untuk pembelajaran di kelas berapa kan, dan ternyata guru-guru itu sudah membuat media pembelajaran, ya kan, media pembelajaran. Nah, dan ternyata setelah dipraktikkan membangkitkan antusias anak-anak dalam belajar pecahan, dan juga tingginya setelah diberikan tes formatif setelah pembelajaran, anak-anak itu meningkat nilainya. Maka kan itu kan sebuah best practice bagi kita. Nah, bagaimana meramu ini kayak tulisan itu, kita bernarasi tentang metode atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang kita gunakan di kelas, dan itu berhasil kita lakukan di kelas. Nah, itulah yang menjadi fokus kita nanti di best practice nanti. Ya kan? Nah, karena kalau kita lihat ya, saya contohkan di mana ini? Kelihatan ya? Halo? Nah, ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh guru-guru kami ya. Judulnya Jejak Langkah Sang Pencerah. Ini kepala dinas yang ini. Nah, yang testi endorsement-nya. Nah, kalau kita lihat, mau saya lihatkan ya daftar isinya. Nah, ini ada banyak ya. Hanya memang ini ada butuh seni dalam mendidik, komunikasi positif itu penting. Nah, dari hati ke hati, ya kan? Kemudian ada yang tulis tentang aktif dengan kreatif dengan metode NHT. Nah, ini pembelajaran matematika ya. Nah, kemudian ini banyak sekali nih. Mereka secangkir kopi tanpa gula. Nah, ya seperti inilah. Nah, calling job. Belum sampai coach. Nggak terlihat contohnya di layar tuh. Oh, alah. Stop saya. Iya, karena saya ini ya. Coba. Ini kelihatan nggak? Ya, oke, siap. Nah, ini judul-judul tulisan daripada guru ya. Ada yang best practice, kemudian aktif, ini kreatif dengan NHT, saya perbesar. Kemudian let's clean. Nah, ini tentang, kemudian ada cursor. Nah, kemudian ada SPLDF dengan kertas warna-warni. Ya kan? Nah, kemudian ada si watak temperamental. Ya kan? Kemudian bahkan admin kita juga menulis. Ini tulisannya admin kita ya. Misteri pegawai tata usaha Judes. Walaupun tidak berkaitan tentang pembelajaran, tapi mereka menulis juga. Seperti itu. Kalau yang di admin di SD, dibilang ke tangan tentakel, bahwa kita harus bisa semua. Nah, itu. Nah, seperti itu ya, rekan-rekan. Mana ini? Nah, ini screen, share. Kelihatan? Ya, kelihatan. Ini jenis. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita terlalu jauh ini.
Ada nggak Silakan yang mau rekan disaringkan? Sada yang ada yang mau bertanya, silakan langsung dibuka saja, di mute saja atau raise hand. Atau Ais, ya Saudara silakan. Nisa mau bertanya tuh. Masya Allah. Silakan Ustazah Nisa, langsung saja. Silakan. Ustazah Nisa, silakan. Saudara Nisa belum kedengaran suaranya Kak. Ustazah Nisa belum kedengaran suaranya ya? Yang lain bisa? Silakan. Ya, Ada kita yang share. mau bertanya? Lanjut. Nampaknya lagi ditampung, Coach. Nanti pertanyaan nampaknya terakhir. Bisa lanjut dulu Oke. materinya. Nah, pada intinya sebenarnya yang akan kita menuliskan tentang feature itu adalah mudah dicerna orang lain, tidak membosankan dan bernuansa sastra. Nah, ini yang harus ada pendekatannya ya, bahwa kita menggambarkan kondisi real anak-anak kita di lapangan, tapi dengan pendekatan nuansa sastra. Mungkin kita bisa mulai dengan eh, apa namanya, misalnya kita buka dengan suasana kelas yang begitu riuh, ya ada anak yang kesana kemari berlari, ya kan? Nah, kita gambarkan dulu. Padahal berbeda cerita ketika kita datang, saya datang kelas sangat ramai. Nah, tapi kalau kita gambarkan dengan suasana kelas yang begitu riuh, anak-anak berlari ke sana kemari. Nah, itu jauh lebih powerful dibanding dengan mengkondisikan keadaan itu dengan gaya yang monoton tadi. Maka fungsi daripada penulisan kita feature ini adalah bagaimana pembahasan yang akan kita tuliskan itu mudah dicerna, tidak membosankan, dan yang paling penting kita gunakan ada pendekatan sastra. Sehingga orang yang membaca tulisan kita itu seakan-akan dibawa pada satu kondisi yang harus menyelesaikan bacaannya itu. Karena ada rasa penasaran yang mendalam daripada tulisan yang akan kita ungkapkan. Nah, ini bedanya ya. Feature sebenarnya itu biasa digunakan untuk menulis berita dulu ya. Namun sepanjang perjalanannya kemudian lebih banyak diadopsi di dunia literasi untuk menuliskan buku-buku antologi yang banyak bertaburan di dunia pendidikan kan. Nah, itu adalah progres daripada perjalanan dari berita kemudian ke feature, kemudian masuk kepada buku antologi tadi. Nah, sehingga tidak lagi terpaut pada 5W1 hanya tadi, tapi lebih pada apa yang hendak kita ungkapkan dalam cerita itu, kemudian gaya bahasa yang kita gunakan di dalamnya. Itu yang menjadi poin penting daripada feature itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang tidak ada konsep baku daripada feature. Terserah daripada penulis itu sendiri. Nah, hanya memang poin terpenting adalah pendekatan sastra. Itu saja yang diharapkan dari penulisan feature ini. Tidak ada sesuatu yang spesial. Hanya memang kita dituntut untuk menuliskan dengan bergaya bahasa kesastraan itu. Nah, ini pasukan berseragam putih di Gaza. Nah, jadi kita menceritakan suara tak bersumber. Nah, ini bahasa-bahasa yang kondisinya real, tapi dikonsep dengan menggunakan pendekatan sastra, sehingga ketika dituliskan maka lebih enak kita baca dibanding tulisan-tulisan non fiksi yang kesannya membosankan. Coba kita baca jurnal kan. Nah, kita baca jurnal, kita baca buku-buku non fiksi kan,
Nah, kita bandingkan dengan kita baca kayak buku-buku yang ditulis oleh apa ya, ditulis oleh Robert T. Kiyosaki misalnya, Rich Dad Poor Dad kan. Nah, itu dia menggambarkan apa namanya, dia apa namanya, kondisi bisnis itu dengan bernalar dan bercerita. Enak kita baca sampai selesai dibanding dengan kita baca buku-buku bisnis yang konsennya hanya ke non fiksi, tidak ada pendekatan sastra di situ. Nah, ini jika kita menuliskan feature dalam bentuk biografi orang, kita bisa misalnya ternyata guru itu di sekolah itu ada terinspirasi pada satu tokoh temannya, ya kan? Nah, guru ini menjadi lebih kreatif dengan setelah bertemu dengan tokoh atau rekan kerjanya itu. Maka si guru yang terinspirasi ini kemudian menuliskan profil atau biografi dalam bentuk feature tadi kepada yang mengkhususkan pada seniornya atau rekan kerjanya itu yang menginspirasinya. Itu bisa juga menjadi bagian daripada penulisan buku kita. Nah, ini feature best practice ya. Nah, ini agak berbeda kan. Nah, dengan feature kiat yang kiat sukses bisnis A, B, C, D. Nah, ini kiat suksesnya ini dikonsep dalam bentuk bernarasi sehingga kita terbawa untuk menyelesaikan daripada tulisan itu. Inilah perbedaan daripada feature. Kemudian perjalanan bisa. Nah, ini coba kita melihat ya, ada gaya bahasa datar. Pada kesempatan di Gaza kami diajak seorang perwira Hamas untuk makan malam bersama para mujahidin bertempat di sebuah perstafan yang dirahasiakan keberadaannya di luar kota Gaza. Nah, ini konsepnya itu, yang pertama itu konsep feature berita ya. Nah, kemudian kita masukkan dia dalam bentuk dengan konten yang sama, namun dengan konten yang sama, tapi konteksnya diramu sedemikian rupa sehingga mudah dibaca, sehingga mudah dinikmati. Rumah persatuan itu suatu tempat yang dirahasiakan, jauh dari kota Gaza, bahkan yang mengubikan oleh kami pun harus dibimbing oleh semua. Nah, yang satu konsepnya hanya memberitahukan saja,